Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah, khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Wa nasallallahu salamata wal afiyah. Masyarul muslimin wal muslimat, saudara-saudariku sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan malam hari ini kita kembali dapat melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, yang mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan khutbatun nikah, ya, yang berkaitan dengan khutbah nikah dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, memudahkan kepada kita semua rahmat-Nya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Kita bersalawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang berusaha mengikuti mereka sampai akhir zaman. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang akad nikah dan wajibnya meminta izin pada anak gadis jika akan dinikahkan, dan juga meminta pendapat pada janda jika dia ingin menikah. Pada pertemuan malam hari ini kita akan bahas tentang khutbatun nikah. Ya. Khutbah nikah ini mayoritas ulama mengatakan sunnah atau mustahab. Ya, sebagaimana juga dinukil oleh Al-Imam Syekh Abdul Azim Al-Badawi dalam kitab beliau ini, boleh mengatakan wa tustahabbu khutbatu baina yadayil aqdi. Ya, disunnahkan ya melakukan khutbah nikah sebelum akad. Ya. Dan tentang khutbah nikah ini tentunya dianjurkan di dalam Islam. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa khutbah nikah ini adalah sunnah. Dia bukan syarat, bukan pula rukun dalam akad nikah. Yang biasa disebut allati wahiyat allati tusamma khutbatal hajah. Khutbah itu yang biasa disebut dengan khutbatul hajah, khutbah hajat, khutbah yang dilakukan ketika ada kebutuhan, ya, ada kegiatan begitu, maka disunnahkan ya mendahulukan atau ya mendahului kegiatan tersebut atau
ya semacam akad nikah ataupun acara yang lain misalkan dengan khutbatul hajah. Nah, salah satunya yakni dalam pernikahan, ya. Dan khutbatul hajah ini dilakukan tentunya sebelum akad nikah, ya, sebelum akad nikah. Adapun yang dilakukan setelah akad nikah itu namanya nasihat pernikahan, ya. Namun karena dia hukumnya sunnah, ya, maka kalau tidak ada khutbah nikah, ya nikahnya sah, ya, tidak apa mengurangi keabsahan nikah begitu, ya. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan di dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, beliau mengatakan, tidak dinukil dalam buku ini, wa yustahabbu an yuqaddima qabla aqdin nikah khutbatan wa hiya al-musammatu khutbatal hajah wa hatil khutbatu mustahabbatun fin nikah wa fi bai'in wa ghairihima, ya. Disunnahkan untuk mendahului akad nikah itu dengan khutbah yang dinamakan dengan khutbatul hajah. Wa hadhil khutbatu mustahabbah, khutbah ini mustahab, ya, disunnahkan dalam akad nikah, juga dalam akad jual beli dan selain keduanya, ya. Dalam muallif mengatakan di sini walafzuha, dan lafaz dari khutbatul hajah itu adalah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dalam surah Al-Imran ayat 102. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, ini lafaz khutbatul hajah. Tentang khutbatul hajah ini ada riwayat yang dari Rasulullah SAW, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, dan juga Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad meriwayatkan tentang khutbatul hajah ini. Juga dalam hadis yang lain tentang khutbatul hajah, Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, allamana Rasulullah SAW khutbatas shalah wa khutbatul hajah. Fa amma khutbatus shalah fatashahhud wa amma khutbatul hajah fa innal hamdalillahi nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ya, hadis ini sahih, ya, dikeluarkan Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan Syekh Al-Albani mengatakan dalam takhrijnya hadis ini sahih. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa, ya, disunnahkan khutbatul hajah sebelum akad nikah. Ya, sebelum akad nikah.
Jadi kesimpulannya bahwa khutbatul hajah ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Dia bukan rukun, bukan syarat sahnya pernikahan. Dan khutbatul hajah ini dibaca sebelum akad nikah. Dan hal ini diamalkan oleh Rasulullah SAW, diamalkan oleh para sahabat, diamalkan oleh para tabi'. Ya, dan ini diamalkan oleh kaum salaf dahulu. Ya, akan juga dalam khutbah Jumat, ya di sana juga disampaikan khutbatul hajah. Ya. Nah, kemudian di situ ada tambahan, ya. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin ya bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Nah, tentang hikmah, ya, atau tujuan dari khutbatul hajah ini, ya tujuannya untuk mengingatkan yang akan menikah dan juga yang hadir, ya, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena isinya memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, ya, yang Allah berikan, berupa diberikan pasangan hidup. Itu nikmat. Ya. Diberikan pasangan dalam hidupnya, diberikan suami atau diberikan istri. Itu nikmat yang patut disyukuri. Makanya di awal dengan khutbatul hajah, sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah. Kami memuji, meminta tolong, memohon ampun, berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kami, ya, dan seterusnya. Ini mengingatkan yang akan menikah dan juga mengingatkan yang hadir untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di dalam menjalankan rumah tangga. Ya, itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ingatkan sebelum akad nikah untuk bertakwa kepada Allah. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam akad nikahnya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal pelaksanaan walimahnya, diingatkan semuanya. Ya, itu tujuan kenapa ada khutbatul hajah. Ya, karena isinya semua perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Dan juga dalam khutbatul hajah ini ada perintah untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian tadi di penghujung ada tambahan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ini juga masuk dalam hadis yang sahih, ya, tentang kalimat ini, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ya, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap perkara yang baru yang diada-adakan adalah perkara yang bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan dan neraka. Yang menyampaikan hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita, ya, ketika disebut, ya, perkara yang berkaitan dengan kalimat-kalimat bid'ah, itu kita jangan langsung marah ketika disebut bid'ah. Nabi sendiri yang menyebut. Ya. Nah, Nabi sendiri yang mengatakan itu dalam hadisnya. Ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah.
Kemudian yang selanjutnya, istihbabut tahniyati bin nikah. Disunnahkan mengucapkan selamat dalam pernikahan. Ya. Disunnahkan kita mendoakan orang yang akad, yang telah melangsungkan akad nikah. Ya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a qala. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau rafa' itu bisa kita artikan menghadiri pernikahan atau menikahkan, maka beliau mengatakan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doa yang kita baca ketika kita menghadiri acara akad nikah atau menghadiri walimah pernikahan. Disunahkan baca doa ini, mendoakan keberkahan kepada yang telah menikah. Barakallahu lakum, semoga Allah memberikan keberkahan untuk kalian. Wa baraka alaikum, semoga Allah memberikan keberkahan untuk kalian dalam kondisi senang. Wa baraka alaikum, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian dalam kondisi susah. Kan dalam keluarga itu kadang susah, kadang senang. Apalagi orang kalau baru akad nikah, senang terus. Nah, setelah itu berlangsung, adalah macam-macam isinya begitu. Maka didoakan. Wa jama'a bainakum fi khair. Dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Ini doa. Doa keberkahan kepada orang yang telah menikah. Diberkahi ketika dia senang, diberkahi ketika dalam kondisi susah. Dikumpulkan keduanya di atas kebaikan. Ketika kita mendoakan ini, para malaikat mengatakan, walakal misli, kamu juga seperti itu. Dapat juga keberkahan. Karena mendoakan seorang muslim. Apalagi kalau misalkan ada walimahnya, ada makanan, kita doakan juga. Orang yang telah memberikan kita makanan. Nah, jadi disunnahkan untuk mengucapkan selamat menikah begitu. Dan ucapan tentunya yang dianjurkan oleh Nabi SAW, barakallahu lakum atau barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Atau bisa juga barakallahu lakum seperti lafaz hadis ini. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Dan ini lafaznya juga diriwayatkan Imam Tirmidzi. Dan pada riwayat keduanya yaitu Imam Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud itu dengan lafaz khitab mufrad, yakni barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu dalam lafaznya, dalam lafaz yang lain. Dalam lafaz yang lainnya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu dalam kondisi senang, Allah memberkahimu dalam kondisi sulit, dan Allah mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan. Nah, ini yang disunnahkan. Artinya kita mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat kepada yang telah menikah. Kemudian selanjutnya kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, pembahasan selanjutnya as-shadaq, pembahasan yang berkenaan dengan mahar. Mahar dalam pernikahan. Di sini muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 4, wa atun nisa saduqatihinna nihlah
dan berikanlah mahar atau mas kawin kepada wanita. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Ya. Apa namanya? Sadaqatihinna sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Fa in tibna lakum. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu an syai'in minhu sebagian dari mahar tersebut dengan senang hati, fakuluhu hani'an mari'a, maka makanlah, ambillah sebagai makanan yang baik lagi menyenangkan. Di sini muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, mahar ataupun mas kawin dengan pemberian yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita dengan penuh sukarela. Ya. Dan mas kawin ini termasuk syarat sahnya akad nikah. Ya. Dan ini menjadi kewajiban suami untuk diberikan kepada istrinya. Ya. Untuk diberikan kepada istrinya. Ya. Fasodaqu haqqul mar'ati 'ala rajul. Mahar itu merupakan haknya wanita 'ala rajul yang wajib dipenuhi oleh laki-laki. Nah, wajib. Ya. Nikah itu harus dengan mahar. Nabi SAW ketika menikahi Sofiyah, ya, maka maharnya adalah dengan dimerdekakan Sofiyah, itulah maharnya. Ketika menikahi Sofiyah di tengah perjalanan pulang dari peperangan, ya, dinikahi Sofiyah, kemudian maharnya adalah dengan Sofiyah tersebut radhiyallahu anha dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Ya, ya. Maka di sini mahar ini haknya wanita. Wa huwa milkun laha, dan mahar itu apabila sudah diserahkan maka itu milik penuh, hak penuh seorang wanita. Tidak boleh diambil lagi oleh laki-laki yang telah menjadi suaminya, kecuali kalau si wanita itu rela, ya, dia berikan sebagian mahar itu kepada suaminya karena mungkin keluarga baru, tidak punya duit, habis akad nikah habis gitu, tidak ada untuk makan, akhirnya si istri dengan rela memberikan sebagian dari mahar tersebut untuk dijual dan dijadikan sebagai untuk makanan dalam rumah tangganya. Boleh ayat tadi yang sudah kita bacakan, tapi atas kerelaannya. Kalau dia enggak rela, jangan. Ya. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan, apabila, ya, dia memberikan kepadamu sebagian dari mahar tersebut dengan hati yang ridho, dengan hati yang rela, dengan penuh sukarela, fakuluhu, maka ambillah, ya, dan jadikan sebagai makanan yang baik buat kamu. Ya. Nah, jadi la yahilu li ahadin aban kana wa ghairu ya'khudha minhu syai'an. Tidak halal bagi seorang pun, baik ayahnya ataupun selainnya, untuk mengambil mahar tersebut. Ya. Illa idza tamatil mar'atu nafsan bihadzal akhl, kecuali kalau si wanita itu ridho, ya, dengan jiwa yang senang, ya, ketika mahar itu diambil, ya, diberikan, ya, maka ini hak penuh. Nggak boleh ayahnya ngambil, misalkan maharnya uang 100 juta, kemudian emas 1 kilogram, misalkan, nggak boleh. Wah, ini anak saya besar maharnya, bolehlah dipotong sedikit gitu, ya. Nggak bisa, nggak boleh diambil, ya, meskipun dia ayahnya, karena itu hak kepemilikan penuh oleh si wanita. Ya.
Dan sudah kita sebutkan tadi dalil ya tentang wajibnya mahar. Ya, wajibnya mahar. Adapun batasannya, besar kecilnya mahar itu syariat tidak memberikan ketentuan. Ya, tergantung kemampuan oleh dari pihak laki-laki. Ya. Dan kemampuan itu kan berbeda-beda. Ya. Tergantung ekonomi dari laki tersebut. Ada dia mungkin dia hanya bisa beri mahar yang kecil. Ya, dan si wanitanya ridho dengan itu, silahkan. Ada orang mungkin karena dia hidupnya mapan, ya, dia mungkin anggaplah punya uang banyak, anggaplah duitnya misalkan 3 miliar, kalau dijadikan mah 100 juta berat atau tidak? Enggak, kecil itu 100 juta. Kalau uangnya 3 miliar. Ya, kecil. Ya. Maka kita jangan, ini orang maharnya besar sekali. Siapa dulu yang menikah gitu? Dia orangnya mapan dan dia mampu memberikan itu, ya sudah. Kan tidak ada batasan maksimal dan minimal. Sampai ada sahabat itu, nanti akan disebutkan hadisnya. Ya, kita akan sebutkan hadisnya insyaallah, semoga waktunya cukup. Ya. Jadi tidak ada batasannya. Tidak ada batas minimal dan maksimal. Lakin hasrat ala tahqiqil al-muhur wa adamil mughalati fiha taisiran li amaliyatiz zawaj. Akan tetapi dianjurkan, maksudnya itu diberikan motivasi untuk meringankan mahar. Ya, dan tidak berlebih-lebihan. Untuk apa? Memudahkan pernikahan. Ya. Terkadang yang masang mahar itu bukan si wanita ya. Kadang bapaknya. Ya. Ya, nanti mahar itu orang tuanya gitu. Itu kan hak anak yang mau menikah. Kalau misalkan si laki-laki ditanya maharnya apa? Ya, perak aja lah. Kalau si wanitanya ridhonya itu sudah, orang tuanya jangan, masa si perak gitu kan? Jangan. Itu haknya wanita, bukan haknya orang tua tuh. Ya, kalau zaman sekarang yang nentuin siapa? Orang tuanya. Akhirnya apa? Anak gadisnya tidak nikah lantaran maharnya terlalu besar. Ya. Bahkan ada satu negara di dunia ini yang menentukan mahar itu adalah sukunya, kepala suku. Kepala suku. Jadi bukan yang mau menikah, yang nentuin kepala sukunya. Wah, kalau sudah kepala suku ya terserah kepala suku, nanti nggak mampu. Sudah akhirnya apa? Jadi gasturi, gadis tua Republik Indonesia. Ya. Nah, nggak nikah. Kenapa? Maharnya. Ya, maharnya terlalu besar. Ya, memang dalam hadis, ya, sebaik-baik wanita itu adalah yang paling rendah maharnya. Tapi antum juga jangan berdalih, datang dia menyerahkan minta maharnya apa gitu. Dia kasih keluar hadis dulu. Wah, hadisnya ini nih. Hadisnya. Jadi keluarkan hadis dulu baru. Mana? Akhirnya si wanita, waduh sudah keluar hadis nih. Apalagi hafalnya ngaji kan. Waduh ada hadis Nabi. Sami'na wa ta'na. Ya, kayak gitu. Kadang itu jadi senjata ampuh. Akhirnya Nabi sudah berkata begitu. Akhirnya dia nggak bisa. Samina wa ta'ala terserah situ lah. Ya. Nah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ya, jadi tidak ada batasan maksimal dan minimalnya.
Wa hatta la yurdanu syabab li kasratil munah. Agar apa juga tujuannya mahar itu jangan terlalu besar, jangan terlalu memberatkan, ya, agar tidak menghalangi para pemuda untuk menikah. Ya, pemuda itu terkadang terhalangi menikah karena banyaknya beban yang harus dia tanggung, terutama mahar, terutama maharnya. Ya, Allah berfirman dalam surah An-Nisa, ya, dalam surah An-Nisa ayat 20. Dalam surah An-Nisa 20 Allah SWT berfirman, ya, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji wa ataytum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'an ta'khudhunahu buhtanan wa isman mubina. Allah SWT berfirman, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj, jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain. Wah, mengganti istrimu dengan istri yang lain berarti mungkin dia ceraikan begitu ya, dengan istri yang lain. Wa ataitum ihdahunna qintara, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak. Fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan kamu ambil darinya sedikit pun. Atakhuduna buhtana wa itsman mubina, apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Berarti termasuk dosa mengambil kembali mahar. Ya, kecuali kalau si istri minta hulu. Kalau si istri minta hulu kan maharnya dikembalikan. Ya. Kalau si istrinya minta hulu kemudian suaminya setuju dengan hulu tersebut, maka dia mengembalikan mahar. Tapi kalau si laki-laki itu tidak minta mahar kembali, enggak apa-apa. Ya. Ya sudahlah, kasihan. Enggak usah kembalikan maharnya begitu. Nah. Baik. Ya, ini dalil tanda tidak bolehnya mengambil mahar yang sudah diserahkan kepada wanita. Ya. Dari Anas bin Malik, anna Abdurrahman bin Auf ja'a ila Rasulullah SAW wa bihi athar sufrah. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah SAW dan pada pakaiannya itu ada athar sufrah, bekas berwarna kuning. Ya. Nah, kalau ada bekas warna kuning itu, kalau di Arab itu menunjukkan orang itu habis nikah, ya, telah menikah atau barusan menikah. Fasa'ala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, ya, fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Lalu Rasulullah bertanya kepada beliau, kemudian apa namanya, Anas bin Malik, ya, Abdurrahman bin Auf menjelaskan kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah menikahi wanita Ansor. Ya. Qala kam sukta ilaiha, berapa yang kau berikan kepadanya? Berapa mahar yang kau berikan kepadanya? Ya. Zinatun watin min dhahab. Ya, zinatun watin min dhahab, yakni emas. Ya, beberapa gram emas. Ya. Qala Rasulullah SAW, aulim walau bisyah. Ya, kata Rasulullah SAW setelah Abdullah bin Mas'ud menjelaskan mahar yang diberikan kepada wanita tersebut, maka kata Rasulullah SAW, kalau begitu walimalah, lakukanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Ya, meskipun hanya dengan seekor kambing. Nah, menunjukkan di sini, ya, walimah itu mahar itu wajib. Ya, wajib. Nah, dari hadis, Mu'allim menunjukkan hadis yang lain dari Sahal bin Sa'ad, beliau berkata, ini la fil qaumi inda Rasulullah SAW idza qamat imra'atun fa qalat ya Rasulullah innaha qad wahabat nafsaha lak. Ini dari Sahal bin Sa'ad, sesungguhnya kata beliau, aku berada di suatu kaum di sisi Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada seorang wanita berdiri, lalu
si wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, inna qad wahabat nafsaha laka." Ada seorang wanita berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya dia, yakni seorang wanita telah menghibahkan dirinya kepadamu." Wanita itu menyerahkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi. Ya, dia serahkan. Makanya boleh bagi seorang wanita, ya, dia mengatakan kepada ayahnya, "Nikahkan saya dengan si fulan, kalau si fulannya mau." Ya. Nah, ini wanita datang kepada Nabi, menghibahkan dirinya, menyerahkan diri untuk nikahi. Maka Nabi SAW diminta untuk bagaimana pendapat beliau. "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu?" Nabi nggak jawab. Lalu berdiri lagi wanita itu yang kedua kali. Ya Rasulullah, dia telah menghibahkan dirinya kepadamu. Bagaimana pendapatmu?" Nabi nggak jawab sampai ketiga kali. Ya. Lalu Nabi tidak berikan jawaban, menunjukkan Nabi tidak tertarik untuk menikahinya. Ya. Maka berdiri seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, nikahkan saya dengan dia." Ya. Karena Nabi kelihatan tidak mau menikah wanita tersebut, maka berdiri seorang laki-laki, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, nikahkan saya dengan dia." Ya. Maka Nabi berkata kepada laki-laki tersebut, "Hal indaka min syai'?" Apakah kamu punya sesuatu? Qala la, kata laki-laki, "Tidak, saya nggak punya sesuatu, tidak punya apa-apa." Qala idhab fatlub wala khataman min hadid. Kata Nabi SAW kepada laki-laki itu, "Pergilah kamu, lalu carilah ya sesuatu atau mahar, meskipun hanya walau khatam, meskipun hanya cincin besi." Ya, sampai meskipun hanya cincin besi, menunjukkan sampai di sini mahar itu wajib. Meskipun maharnya harus dengan cincin besi. Ya, coba, ini laki-laki ini tidak pacaran, dia langsung dia bilang, "Ya Rasulullah, nikahkan saya dengan dia." Ya, kata Rasulullah, "Apakah kamu punya sesuatu untuk dijadikan mahar?" Maksudnya begitu. "Tidak ya Rasulullah." "Kalau begitu pergilah dan carilah carilah meskipun hanya cincin besi." Wah, kalau sekarang banyak tukang las. buat apa itu, cincin batu, saya cincin untuk mahar. Ya, padahal bahwa tolaba. Maka laki-laki itu pergi dan mencari gitu. Sumaja faqala mawajatu syai'an. "Ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu pun meskipun hanya cincin besi." Allah, kasihan sahabat ini radhiyallahu anhu. Ya, dia mau nikah tapi nggak ada maharnya. Qala hal ma'aka minal Qur'ani syai'? Apakah kamu punya hafalan Al-Qur'an? Apakah kamu punya sesuatu dari Al-Qur'an? Qala la. Tidak juga ya Rasulullah. Qala ya qala ma'i suratu kadza wa kadza. Kata laki-laki ini, sahabat ini, "Ya Rasul, saya punya surah ini." Ya. Nah, kata qala idhab. Ya. Maka kata Nabi SAW, "Pergilah engkau, aku telah menikahkan engkau dengan dia dengan maharnya Al-Quran yang ada bersamamu." Maharnya surah dari Al-Quran. Tidak disebutkan di sini surahnya apa. Yang penting kalau misalkan kan cuma ada maharnya Qul a'udzu bin nas, boleh nggak? Boleh. Yang penting si wanita itu ridho. Ya, meskipun dia cuma ini ada Qul huwallahu atau apa yang paling pendek, "Inna atainakal kautsar" misalkan, nggak apa-apa kalau si wanita itu ridho dengan itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mahar itu wajib. Ya, sampai kalau memang tidak ada sesuatu, tidak ada lagi, ya sudah. Ayat Al-Quran maharnya. Ya, kalau memang sudah tidak ada. Ya, menunjukkan kepada kita mahar itu wajib, kaum muslimin. Dan kaum muslimin rahimakumullah, jangan diremehkan. Mahar itu harus. Saya mau nikah tapi tidak usah pakai mahar, ya nggak bisa. Ya, harus ada mahar.
Ya meskipun sesuatu yang kecil, kalau memang si wanita tersebut ridho mau dengan mahar tersebut, ya, dan di sini orang tua tidak boleh dia maksa putrinya. Kalau dia nggak mau dengan mahar itu, ya jangan, karena itu hak wanita. Ya, nah lalu sahabat ini dinikahkan oleh Nabi SAW. Pergilah, saya telah menikahkan engkau dengan mahar Al-Quran yang ada pada dirimu. Ya, di sini Nabi cukup dia mengatakan begitu. Jadi juga di sini memberikan pelajaran kepada kita, lafaz akad nikah itu ya tidak harus saya nikahkan engkau dengan mahar sekian, langsung dia nikah, saya nikahkan engkau dengan mahar tersebut, sudah. Si ayahnya mengatakan, saya nikahkan engkau dengan laki yang bernama ini dengan mahar itu yang kamu sebut, sah. Ya, ya, makanya jangan main-main dengan akad nikah. Ya, itu dia padahal cuma ya adanya segitu, ya sudah segitu. Ya, sudah azan. Dan ringkasnya bahwa mahar ini wajib diberikan kepada istri. Ya, adapun penyerahannya bisa sebelum akad dia serahkan mahar, bisa ketika akad, bisa juga setelah akad. Setelah akad, ya, setelah khutbah, setelah ini dia serahkan maharnya. Ya, boleh. Ya, nanti insya Allah masih ada pembahasan tentang mahar ini. Ya, ada sedikit tambahan lagi insya Allah, tapi pertemuan yang akan datang aja, karena sudah azan. Ada yang mau bertanya sampai sini? Betul. Silakan. Ya. Ya. Nabi SAW menjadi wali bagi dia. Nabi yang itu khusus, Nabi yang menikahkan langsung. Ya, ada wali. Kan di situ tidak disebutkan wali, karena Nabi itu merupakan sudah kisahnya kan itu perempuan dia sudah hibahkan dirinya kan kepada Nabi, tapi dia nggak mau. Artinya Nabi menunjukkan bahwa kalau si wanita tersebut sudah ridho, ya, dan ini tentunya kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa diadopsi untuk yang lain. Ya, kalau begitu nanti wah, nikah mut'ah jadi halal itu. Nah, sudah, kamu nggak usah pakai wali, ya gitu. Enggak. Ini khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pertama, yaitu kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan memang tidak disebutkan di situ ada walinya. Si wanita itu sudah ridho kan? Ya. Dan hadis yang lain mengatakan tidak sah nikah kalau tidak ada wali. Ya, menunjukkan ini kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan umumnya kalau Nabi sudah oke, mesti orang tuanya oke, mungkin dengar kepada Nabi SAW. Allah a'lam. Itu. Jangan. Tadi disebutkan mahar boleh dibayarkan setelah, tapi bolehkah mahar itu berhutang? Jadi mahar itu boleh ditunda, dengan kerelaan si wanita, boleh dia tunda. Ya, dia sebutkan maharnya, tapi pemberiannya tunda, boleh. Tapi dia mesti nanti harus memberikan. Jangan sampai dia nggak berikan, karena itu merupakan kewajiban dia. Ya, bahkan dia tidak menggaulinya sebelum dia berikan maharnya. Ya, sebelum dia berikan maharnya. Oleh karena itu mahar itu boleh diberikan full, boleh diberikan setengah dulu. Ya, misalkan dia maharnya 100 juta, 50 juta dulu, sisanya cicil. Ya, gitu. Boleh. Jadi boleh ditunda. Boleh ditunda. Ya, sebenarnya pembahasan itu untuk yang akan datang. Mahar itu boleh ditunda. Tapi dia menyebutkan ya, pada saat akad dia sebutkan.
Gimana misalkan? Ya dia harus sebut ya, harus sebut ketika akad. Gimana misalkan dia sudah akad nikah, ya kan? Dia sudah akad nikah, dia belum serahkan mahar, dia sudah sebut mahar, sudah selesai akad, dia belum serahkan mahar. Terus si laki-lakinya meninggal, maka tetap mahar itu diberikan kepada wanita itu dan diambil dari warisan peninggalan laki-laki tersebut dijadikan mahar, harus diberi. Ya, gimana? Ya kan bisa jadi setelah akad karena istrinya cantik banget begitu, pingsan, meninggal dia. Gini. Bisa terjadi. Ya. Nah, so istrinya mungkin beda dari dunia, cantik, pingsan dia, meninggal. Sementara mahar sudah dia sebutkan, sudah berarti tetap diberikan kepada si wanita tersebut. Ya, kalau tidak ada diambil dari warisan si laki-laki itu, suami tersebut, untuk dijadikan mahar. Wallahu a'lam. Dan itu dibahas oleh para ulama, ya, dibahas dalam kita. Ya. Kemudian yang membaca khutbah ini, adakah yang lebih aktor siapa sih yang dibaca? Apakah guru, doa, apakah itu lain? Ya. Jadi untuk khutbah nikah itu, ya siapa saja yang bisa baca, boleh wakil, boleh yang lain, yang ditunjuk oleh orang yang akan menikah. Ya. Kemudian lafaznya seperti yang sudah kita sebutkan tadi, boleh nggak setelah itu diberikan tambahan dan kalimat-kalimat yang lain? Ya boleh, ya boleh dikasih biar juga orang itu paham apa isinya gitu, ya, diberikan penjelasan. Boleh diberikan tambahan sebelum akad nikah. Nah, ketentuan tadi Nabi SAW ketika Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, ya, tentang khutbah, tentang khutbatul hajah. Nabi menyebutkan di sana, Allamana Rasulullah SAW mengajarkan kami tentang khutbah. Maka khutbahnya sholat tasyahud, adapun khutbahnya nikah disebut dengan khutbatul hajah. Jadi dalilnya ada dari Rasulullah SAW, meskipun itu hukumnya sunnah. Allahu a'lam. Biar hukum yang tak siap kaitannya dengan nikah ada wajib, ada sunnah, apa nih haram juga sudah. Kaitannya itu dengan hadis tadi, walaupun dengan besi itu. Berarti kan menunjukkan bahwasanya si mempelai laki-laki nggak mampu kan? Iya. Cara material itu kayak mana kaitannya? Iya. Dia tidak mampu dari sisi memberikan mahar. Kalau nafkah belum tentu. Pada saat itu mungkin dia nggak punya. Ya, bisa jadi setelah dia nikah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia begitu menunjukkan dia itu sudah siap nikah. Ya, dia sudah siap nikah. Ya, nah, Allah. Ya, yang haram itu karena ada yang dia nggak boleh nikah, karena ada sesuatu yang mungkin dia belum sanggup nikah dari sisi fisik, mungkin ada sesuatu sehingga dia kalau menikah akan mudarat bagi wanita, maka tidak nikah dia. Ada ketentuan-ketentuannya kan? Ya, Allah alam. Ya, anak kira cukup. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.